rekan-rekan pembawa soul yang berkati oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah gerakan pembawa soul Korop 1 Palu pada malam hari ini. Apa kabar teman-teman yang masih di rumah aja? Senang sekali rasanya pada malam hari ini bisa bertemu lagi bersama teman-teman di ibadah gerakan pembawa soul Korop 1 Palu, walaupun malam hari ini kita ketemunya masih lewat media, sudah sekitar hampir 3 bulan mungkin. Tapi kita sama-sama yakin dan kita sama-sama berdoa agar secepatnya kita bisa ketemu langsung untuk beribadah bersama-sama di gereja. Pada saat ini, saya ajak rekan-rekan yang berada di rumah aja, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian doa bagi pujian. Buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Saya ajak mari kita kembali mengulangi pujian ini lebih dalam, lebih sungguh lagi mendekat padamu Tuhan. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian Tuhan, Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. ada kesempatan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Mari kita datang menghadap hadirat Tuhan secara pribadi, mengucap syukur untuk waktu, kesempatan yang Tuhan Yesus boleh berikan dalam kehidupan kita.
walaupun di tengah situasi saat ini, mari kita bersyukur. Ada kesempatan, ada waktu, ada media yang Tuhan sediakan untuk kita beribadah, bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Nya. Dan mari teman-teman kita mohon ampun di hadapan hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk segala salah dan dosa yang telah kita lakukan melawan kehendak-Nya. Kita menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti hati sesama kita, baik itu kita sadari maupun kita tidak sadari. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan, agar pada malam hari ini kita boleh disuci kuduskan, sehingga kita boleh layak beribadah, memuji memuliakan nama-Nya. Mari teman-teman, kita berdoa. Kita membawa sembah dan pujian kita ke hadapan hadirat Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan kita yang patut dipuji. Dia adalah Tuhan kita yang patut disembah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati. Bagi pujian. Pujian, hormat kemuliaan, segala kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Pujian kami Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, segala kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik, bahkan amat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, di tengah situasi ini Engkau masih memberkati kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, beribadah, walaupun kami lewat media Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Bapa, kami mohon ampun jika kami sudah melukai hati-Mu, kami menyakiti hati-Mu, bahkan kami menyakiti hati sesama kami. Kami mohon ampun Bapa, suci kudusan agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Berkati ibadah kami Bapa, biarlah pujian, penyembahan dan doa kami boleh berbau harum dalam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni salah dosa kami, pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita teman-teman yang di rumah aja? Masih ada sukacita? Ariel, Linda? Ya, saya yakin dan percaya teman-teman yang berada di rumah aja penuh dengan sukacita pada malam hari ini. Untuk itu saya ajak kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian Lebih Dari Pemenang. Mari sama-sama kita naikkan pujian Lebih kita. dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita dudukan dia. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anaknya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan, Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilakan teman-teman yang ada di rumah aja untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan mengikuti diskusi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Edwin Lemanu STH. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti diskusi dan juga perenungan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, yang ada di tempat ini malam hari ini bersama dengan saya, dan juga teman-teman yang GPS yang ada di rumah. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena persekutuan kami Tuhan telah berkati. Kami yang ada di tempat ini, di gereja ini, bagi teman-teman kami yang ada di rumah, Tuhan juga berkati kami semua. Tuhan, malam ini kami akan belajar firman. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk memahaminya dengan baik, khususnya dalam diskusi kami malam hari ini. Sehingga kami sebagai orang-orang muda, baik kami yang hadir di tempat ini maupun teman-teman kami yang ada di rumah, semuanya akan diberkati, semuanya akan memahami dengan baik firman ini, dan semuanya akan menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan hadir di hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami belajar firman ini, Roh Kudus Tuhanlah yang membantu kami, menolong kami, memampukan kami untuk memahaminya dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman yang diberkati Tuhan, yang ada di tempat ini dan juga ada di rumah, malam hari ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-26. Yang ada di rumah, yang ada di tempat ini juga silakan buka. Saya akan membacanya buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.
Dahulu ia masuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga bernama Yusus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, teman-teman yang berkati Tuhan yang ada di tempat ini, silakan lihat materi yang coba saya siapkan. Teman-teman di rumah bisa mengikuti juga. Temanya hari ini diberikan kepada saya dari pengurus GPS adalah diskusi tentang tokoh Matias. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang ditulis oleh seorang tabib yaitu Lukas. Ada 2 kitab yang merupakan tulisan dari tabib Lukas, yaitu kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Lukas bukanlah murid Yesus. Lukas juga bukan orang yang mengikuti bahkan menyaksikan langsung perjalanan pelayanan Yesus. Lukas menulis kitab karena dia mendapat ilham dari Allah serta mendapat informasi dari banyak sumber. Lukas adalah satu-satunya penulis Alkitab Perjanjian Baru yang bukan dari kalangan Yahudi. Lukas juga bisa dikatakan sebagai seorang sejarawan karena dalam penulisannya Lukas sangat teliti dalam mencari informasi mengenai Yesus dan kisah para murid Yesus. Kisah yang kita baca malam hari ini menceritakan bagaimana para murid Yesus setelah kenaikan Yesus ke surga. Mereka berkumpul dan mengadakan pemilihan untuk menggantikan Yudas dalam kumpulan 12 murid. Dalam kisah ini, ada 2 nama yang diajukan untuk dipilih, yaitu Yusuf dan Matias. Pada akhirnya, Matiaslah yang dipilih. Tidak banyak catatan Alkitab yang menceritakan mengenai seorang Matias. Sebelum dan bahkan setelah dia terpilih, tidak lagi catatan Alkitab yang menulis kisah perjalanan Matias. Malam hari ini kita akan belajar melalui diskusi mengenai kisah dari Matias dengan menjawab beberapa pertanyaan yang coba saya siapkan di bawah. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di rumah dan di tempat ini. Kita akan berdiskusi malam hari ini dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan dalam diskusi pada malam hari ini. Oke, teman-teman siap? Siap untuk berdiskusi? Oke. Mark siap juga? Mark pasti siap ya. Ya, teman-teman diberkati Tuhan. Pertanyaan pertama yang akan kita diskusikan malam hari ini untuk mengarah kepada tokoh yang namanya Matias. Tokoh Matias tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Yudas. Begitu, karena Matias dipilih untuk menggantikan Yudas dalam menggenapi ke 12 rasul atau 12 murid Yesus. Oke. Pertanyaan yang pertama di sana, mengapa Yudas harus diganti? Malam hari ini kita baca tentang kisah murid-murid Yesus memilih pengganti untuk Yudas. Pertanyaannya, mengapa Yudas harus diganti? Bebasin tuh. Cek. Oke. Jadi pertanyaan ini sangat menarik. Mengapa Yudas harus diganti? Nah, kalau menurut saya sih nanti bisa dibaca-baca ulang teman-teman di Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Nah, di sini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kalau menurut saya dengan pertanyaan nomor 1 ini, mengapa Yudas diganti? Itu karena Yudas itu murtad, atau dalam artian dia melanggar perintah Allah. Nah, di sini ada tertulis di ayat berapa ya?
Karena dia membeli sebidang tanah dan dengan upah kejahatannya. Jadi kalau menurut saya karena dia murtad. Kenapa dia harus diganti? Terima kasih. Jawaban yang singkat dari Kevin tapi menarik. Ada yang lain mungkin? Mau tambahkan? Silakan. Siapa? Diki. Saya dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Menurut saya sebenarnya di sini saya sangat menyayangkan sekali kenapa itu Yudas harus diganti. Karena kalau menurut saya kalau misalnya Yudas ini tidak bunuh diri, sebenarnya dia satu rasul yang sangat luar biasa. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi ternyata Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Jadi kenapa Yudas harus diganti? Karena seperti teman saya tadi Kevin bilang, sungguh luar biasa. Yudas itu murtad dan ternyata itu sudah ada, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi sebelum Yudas ini meninggal ternyata sudah ada dikatakan bahwa haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud, Raja Daud. Jadi ini semua sudah berjalan sesuai, kalau saya bilang sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Itu dari saya. Boleh, silakan kandidat mau tambah sedikit, silakan. Saya cuma tambah sedikit saja. Seperti yang dibilang Kevin tadi, dia mungkin memang melanggar apa yang Tuhan bilang, yang murtad. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid yang mengkhianati Yesus. Dia menjadi pemimpin satu kumpulan sehingga dapat membawa Tuhan Yesus untuk kepada raja ya, untuk disalibkan. Dia menjadi seorang pemimpin Yahudi. Ya. Saya rasa hanya itu saja yang saya tambahkan. Dia menjadi salah satu pengkhianat di tengah-tengah 12 murid Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, kalau dari saya, mengapa Yudas harus diganti? Jadi waktu Yudas meninggal kan mereka sisa 11. Terus di sini ke-11 murid Tuhan Yesus ini berpikir bahwa sebelum hari turunnya Roh Kudus itu mereka harus genap kembali menjadi 12 orang karena yang mereka layani itu ada 12 suku di Israel. Jadi mereka harus digenapi lagi menjadi 12. Itu sih. Terima kasih dari Linda. Saya rasa jawabannya menarik semua. Begitu. Mengapa Yudas harus diganti? Jawabannya sudah cukup ya. Karena memang harus digenapi ke-12 rasul, artinya bilangan mereka itu harus tetap genap seperti awalnya. Oke. Begitu. Dan kenapa Yudas harus diganti? Karena yang seperti Kevin bilang tadi, itu jelas ya, yang dibaca tadi bahwa dia sudah membeli sebidang tanah upah dari kejahatannya. Kenapa dia harus diganti? Karena dia orang jahat ternyata. Dan Alkitab catat itu. Oke? Kenapa dia harus diganti? Karena dia orang jahat. Alkitab catat itu. Dia membeli sebidang tanah upah dari kejahatannya. Dan dia bisa dikatakan orang jahat. Tapi seperti yang Diki sempat singgung tadi, seandainya dia tidak bunuh diri, saya rasa Yudas bisa jadi orang besar. Kenapa? Kesalahannya Yudas dan Petrus itu kurang lebih sama saja. Yudas menjual, Petrus menyangkal. Tapi waktu Petrus selesai menyangkal, Petrus bertobat dan berbalik kepada Yesus. Tapi Yudas setelah dia melakukan kesalahannya, dia menyesal akan kesalahannya. Alkitab catat itu. Dia menyesalinya, dia kembalikan itu uang. Tapi dia tidak kembali kepada Yesus, dia pergi bunuh diri. Dan itu kesalahan besar buat
kesalahan besar dari dia. Dia menyesal tapi dia tidak bertobat. Banyak orang menyesal tapi tidak mau bertobat, bukan? Hari ini banyak orang buat salah, dia menyesalkan dia sudah berbuat salah, tapi dia tidak mau bertobat dari kesalahannya. Petrus, dia menyesali perbuatannya karena menyangkal Yesus dan dia bertobat. Akhirnya dia tetap dipakai oleh Tuhan menjadi orang besar. Oke? Kita tinggalkan pertanyaan yang pertama, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang memilih Matias untuk menggantikan Yudas? Jawab. Atau Kevin duluan? Boleh, kalau Kevin duluan boleh. Nah. Siapa yang memilih Matias menggantikan Yudas? Jawab. Ya, nanti boleh dibuka-buka di Alkitab toh. Itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 15. Nah, di ayat 15 ini dibilang pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyak, yang lalu berkata. Kita loncat itu di ayat 23 dan 25 lagi. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Nah, dengan pertanyaan ini menurut saya siapa sebenarnya yang memilih Matias untuk menggantikan Yudas? Itu orang-orang yang dikumpulkan Petrus, dan juga mereka yang ada di situ yang membuat undian untuk melempar sehingga keluar namanya Matias, sorry. dan juga mereka itu sementara undi dorang berdoa, jadi saya rasa itu dari Tuhan. Orang-orang yang dikumpulkan oleh Petrus membuat undi dan Tuhan yang pilih, itu menurut Kevin. Menurut saya. Oke. Kalau yang lain silakan. Siapa yang memilih Matias untuk menggantikan Yudas? Ayo. Tambahkan. Ada? Ada mau tambahkan? Mau tambahkan? Tidak? Saya sangat sepakat tadi. Betul, karena di sini satu sih. Kalau ditanya siapa yang memilih Matias untuk, sama-sama pasti kita sangat sepakat kalau yang pilih itu Tuhan Yesus. Tapi tidak dipilih secara langsung. Tapi tetap mereka sebelum menentukan pilihannya, sebelum pengundian, mereka semua murid-murid Yesus semua berdoa terlebih dahulu. Beda dengan murid yang lain. Jadi Tuhan Yesus memilihnya secara langsung. Tapi kalau menurut saya ini juga hal yang unik dari Matias, karena di situ 11 murid yang berdoa. Di situ katakan mereka berdoa bersama-sama. Jadi mereka berdoa kepada Tuhan Yesus dan melalui pengundian dan terpilihlah Matias. Terima kasih. Oke, terima kasih Diki untuk penegasan dari jawaban dari Kevin. Kita sepakat jawabannya? Sepakat? Sepakat. Siapa yang memilih Matias untuk menggantikan Yudas? Yang pasti Yesus yang pilih. Kenapa? Karena dia masuk dalam hitungan 12 rasul, 12 murid Yesus. Murid itu standarnya untuk menjadi murid, standar untuk menjadi rasul, yang pilih adalah gurunya. Tidak mungkin dia bisa diangkat menjadi murid kalau gurunya tidak pilih dia jadi murid. Jadi siapa yang pilih dia? Ya pasti Yesus. Hanya perbedaannya 12 murid yang lain dipilih Yesus waktu Yesus masih ada di dunia. Untuk memulai pelayanannya, Yesus memilih 12 muridnya. Kali ini Yesus juga tetap memilih Matias untuk menjadi pengganti Yudas, menjadi murid, menjadi ke-12, masuk dalam hitungan 12 rasul. Yang pilih memang Tuhan Yesus, tapi melalui murid-muridnya yang sudah ada. Bahkan sebenarnya Matias ini juga murid Yesus. Dia juga murid. Oke, sampai di situ dulu, nanti sebentar kita lanjut. Apakah betul dia murid atau tidak? Nanti sebentar kita bicara. Oke? Kita tinggalkan pertanyaan nomor 2, kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Ayo. Linda kata Linda. Artinya gini. Kalau waktu Yesus pilih 12 murid, oke? Yesus pilih 12 murid di awal, memilih langsung untuk memulai perjalanan pelayanan.
yang tahu kisahnya mereka atau yang tahu isi hatinya mereka, yang tahu bagaimana mereka ke depan, itu hanya Tuhan Yesus. Bahkan beberapa murid yang dipilih itu latar belakangnya sebenarnya juga bisa dikatakan latar belakang yang kalau dari sisi pendidikan tidak sekolah, tapi mereka orang yang pekerja. Ada yang sekolah, ada yang pintar, ada yang, karena ada juga murid yang sekolah ada. Pemungut cukai, Matius pemungut cukai, dia pasti sekolah. Tidak mungkin jadi pemungut cukai tidak sekolah. Tidak mungkin kerja jadi pegawai pajak kau tidak sekolah. Tidak mungkin kau mau dipakai. Ada juga Petrus yang ada nelayan sejak kecil dan dipilih menjadi murid. Artinya banyak latar belakang mereka yang sebenarnya kalau dari sisi latar belakang keseharian mereka tidak menggambarkan orang yang layak juga untuk dipilih menjadi murid. Oke? Tapi Yesus mengetahui hati mereka. Tapi kali ini pertanyaannya, apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Ada kisah, ada perjalanan yang sudah Matias lakukan sehingga dia layak dari sisi pandangan manusia dan dia layak dari sisi pandangan Allah. Oke, pertanyaannya silakan teman-teman. Apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Coba. Ayo. Siapa? Linda. Boleh. Apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Tadi kan kayak Win bilang ada pandangan dari manusia, ada juga dari Tuhan. Mungkin penilaian. Dia layak ini di mata Tuhan pasti layak karena pada akhirnya dia yang terpilih. Tapi waktu murid-murid menentukan dua ini yang kita mau undi, otomatis ada di pandangan mereka juga ini orang seperti apa? Nggak mungkin penjahat mau dikasih ikut undi. Oke? Silakan. Apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Keistimewaannya Matias ini kalau di Alkitab kan sebelum memilih mereka itu punya kriteria untuk apa nama yang diusulkan menjadi penggantinya Yudas Iskariot. Jadi murid-murid itu bilang yang diusulkan menjadi penggantinya itu harus orang yang mengalami kehidupan bersama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia dan melakukan pelayanannya. Jadi dia harus ada dari waktu Tuhan Yesus mengalami dibaptis sama Yohanes Pembaptis sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi dia harus ada pada peristiwa-peristiwa itu. Dan Matias ini ternyata ada saat itu sehingga dia diusulkan untuk menjadi penggantinya Yudas Iskariot ini. Terus juga dari ayat 24 itu sudah pasti dia itu pilihannya Tuhan, karena sebelum undi jatuh kepada dia semuanya berdoa supaya Tuhan menunjukkan siapa yang dia pilih. Jadi dari manusia, dari penilaian manusia, penilaiannya rasul-rasul, dia sudah masuk ke kriteria yang mereka buat, dan Tuhan juga memang memilih dia. Tuhan melihat hatinya, Tuhan mengetahui isi hatinya. Itu sih. Terima kasih dari Linda. Ada tambahan? Kendet? Atau sebelah kanan saya? Silakan. Kevin boleh. Di kiri dulu. Oke. Apa keistimewaannya Matias? Apa keistimewaan Matias? Saya sepakat juga dengan yang Linda tadi, tidak bisa dipungkiri. Jadi ternyata saya juga setelah berpikir-pikir ternyata ada juga keistimewaan lain yang saya bagaimana kalau menurut saya secara tidak tersirat saya bisa dapatkan dari setiap pembacaan dari Alkitab. Jadi kalau kita pikir yang lolos masuk sampai yang lolos kriteria untuk masuk jadi diundi itu yang kayak Linda bilang tadi, dia harus menyaksikan setiap pelayanan Yesus Kristus jadi pengikut. Jadi dari dia Yesus dibaptis sampai Yesus naik ke surga. Nah, ternyata untuk mengikuti Yesus dari hal tersebut sangat tidak mudah. Mungkin saja pada saat orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, yang ingin menjadi pengikutnya, bahkan ingin jadi muridnya, tapi tiba-tiba saja dari antara mereka mungkin saja ada yang tiba-tiba mundur. Gitu. Jadi iman mereka mungkin goyang. Tapi Matias, dia terus mengikuti Yesus sampai pada kisah Yesus terangkat ke surga. Dan juga begini, salah satu keistimewaannya dia adalah salah satu pengikut yang sangat setia menurut saya, karena
pada saat Yesus disalibkan, pada saat proses karya keselamatan itu dilakukan Yesus Kristus sampai Yesus disalibkan, di situ murid-murid sedang mengalami dalam suatu pencobaan yang sangat luar biasa. Jadi contohnya Yudas, dia sampai menjual, dan juga Simon, dia sampai menyangkal Yesus. Mungkin saja ada kisah-kisah lainnya yang murid-murid Yesus lakukan. Mungkin saja ada juga yang menyangkal yang lain atau yang bisa dibilang melarikan diri, tidak lagi mengikuti Yesus Kristus. Tapi Matias adalah salah satu pengikut Yesus, murid Kristus yang sangat setia. Makanya dia ada sampai pada saat Yesus naik ke surga. Jadi saya rasa dia sangat luar biasa dalam menjalani militansinya untuk mengikuti Yesus Kristus. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Silakan adik Kanda Kevin. Ya, oke. Kevin Jadi Bonanza. luar biasa sekali jawaban dari teman-teman saya ini. Saya juga sangat terberkati. Nah, jadi menurut saya apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Kalau yang saya lihat di sini, Matias itu keistimewaannya dia mempunyai kesempatan kedua untuk menjadi murid Yesus. Nah, yang dimana di awal dia tidak termasuk dalam 12 murid. 12 rasul maksudnya, 12 rasul. Dan dia di kesempatan kedua ini Tuhan lihat dia setia. Sehingga kalau menurut saya Tuhan pasti melihat kesetiaannya Matias sampai Tuhan punya kriteria seperti yang Linda bilang tadi. Buktinya dia mempunyai kesempatan kedua dan dia tidak sia-siakan dan dia tetap setia. Nah, dan juga kalau saya baca sini itu Matias sudah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Dan itu saya rasa pelayanan Tuhan Yesus yang cukup lama dan dia sudah mengetahui. Dan juga ada di ayat 21 dan 22. 21-22 itu jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Dan juga saya rasa di sini Matias ini salah satu dari 70 murid yang setia. Saya intinya setia lah. Jadi Oke. Terima kasih teman-teman. Jawaban yang sangat luar biasa. Ini enaknya diskusi. Jadi yang saya tidak pahami pun saya bisa dapat pahami dari teman-teman ternyata. Apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Linda sudah jawab benar, ini juga sudah jawab benar. Saya cuma mau tambahkan sedikit. Keistimewaannya yang saya dapatkan di sini, ternyata Matias ini betul orang yang sangat setia. Setia dalam hal apa? Saya bisa bilang, selama pelayanan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, dimulai dari Yesus dibaptis sampai pada kenaikan Tuhan Yesus, Alkitab catat yang sudah Kevin baca tadi, bahwa Matias selalu ada di dalam semua kisah itu. Matias selalu berkumpul bersama dengan mereka. Tapi kenapa saya bilang Matias ini orang yang sangat unik dan setia dan sangat luar biasa adalah, Matias setia, tapi tidak pernah muncul di depan. Artinya, Matias ini orang pelayanan, tapi dia orang pelayanan di belakang layar. Jangan meremehkan orang yang pelayanan di belakang layar. Artinya, jangan meremehkan orang yang mungkin dia tidak bisa tampil di depan, jadi worship leader, jadi singer, jadi band musik, tapi dia punya pelayanan yang hebat di sana. Orang tidak lihat dia. Sekarang kita diskusi begini, selama 3 bulan GPS Korup 1 Palu laksanakan ibadah online. Oke? Pertanyaan saya, pernahkah mukanya Mark muncul di situ? Tidak ada. Tapi ini semua bisa berjalan dengan baik. Dia punya peran penting di sini, tapi mukanya tidak pernah muncul. Oke? Tapi mukanya tidak pernah muncul. Dia tidak pernah tampil di depan, dia tidak pernah musik, dia tidak pernah duduk untuk diskusi. Oke, iya bisa dibilang begitu. Karena memang semua orang percaya Yesus itu murid. Haleluya. Okay. Ada ternyata orang-orang di belakang layar yang hebat, dan Matias adalah salah satunya. Keistimewaannya kenapa? Tidak pernah tampil di depan. Tapi Alkitab catat standarnya Paulus tadi bilang apa? Yang selalu mengikuti kami dari Yesus dibaptis sampai kepada kenaikan. Artinya semua kisah perjalanan Tuhan Yesus itu ternyata Matias tahu. Kenapa? Semuanya Matias ikut sampai kepada kenaikan. Oke. Orang yang melihat Yesus naik ke surga itu tidak banyak. Alkitab catat murid-murid Yesus yang melihatnya naik ke surga. Berarti Matias salah satunya ada di sana. Oke. Matias setia mengikuti perjalanan Yesus dari awal, dan Matias bisa disebut sebagai orang di belakang layar yang ternyata layak menjadi rasul.
Oke. Apa keistimewaan Matias sehingga dia layak menggantikan Yudas? Semua kita sudah jawab. Saya tambahkan sedikit saya tadi bahwa Matias adalah pelayan yang selalu ada di belakang layar. Tapi dia punya peran penting di sana ternyata. Karena dia ikut semua perjalanan Tuhan Yesus. Oke? Kita ke pertanyaan yang keempat. Ini dia. Mengapa bukan Yusuf yang terpilih, melainkan Matias? Maaf ya, Alkitab catat. Ternyata dari pandangan manusia, dari kriterianya para rasul, Yusuf juga masuk kriteria. Oke, kriterianya sini adalah semua yang ikut dari Yesus dibaptis sampai pada Yesus naik ke surga. Yusuf juga ikut itu sama dengan Matias. Sama-sama, dua-duanya pelayan di belakang layar yang tidak pernah muncul di depan, tapi Konspirasi. dua-duanya setia. Oke. Pertanyaannya, mengapa bukan Yusuf yang terpilih melainkan Matias? Langsung saja. Ayo. Silakan. Coba. Saya terus pertama curang. Kenapa bukan Yusuf? Kalau yang saya lihat di sini dari ayat 24 itu kan waktu mereka berdoa mereka bilang, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi di sini mereka yakin bahwa Tuhan itu yang sungguh-sungguh bisa melihat hatinya orang, walaupun mungkin sama-sama mereka ini Yusuf dan Matias sama-sama ada di kisahnya Tuhan Yesus selama dia masih hidup, tapi Tuhan sendiri yang tahu isi hatinya orang. Di dalam pelayanan sendiri pun ada orang yang pelayanan tapi kita belum tahu isi hatinya seperti apa toh. Gitu. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Dalam kayaknya. Sorry, tidak menyinggung, tidak. Iya, intinya begitu toh. Jadi di sini kenapa Matias yang terpilih? Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang lihat, dan terbukti memang Matias ini punya hati yang baik. Jadi akhirnya dia yang terpilih dan itulah pilihannya Tuhan. Begitu. Terima kasih Linda. Ada lain? Gendat mungkin mau tambahkan atau yang sebelah kanan saya boleh? Boleh nih kakak. Oke. Jadi saya sempat search di Google dan saya bukan kuliah di STT, tapi yang salah ini apa ini bacanya? Jadi kalau Matias itu dia punya arti. Jadi pemberian YHWH Yahweh. Jadi pemberian Allah. Jadi kalau menurut saya Matias ini memang Tuhan sudah atur skenario-nya dari awal sampai dia jadi penggantinya Yudas itu Tuhan sudah atur. Jadi pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin dari Matias gitu. Kalau saya itu pemberian Allah dia intinya. Mungkin ada dikis toh. Cek. Ada konspirasi nih di pemilihan ini. Oke. Jadi tidak cuma main-main tadi. Oke, jadi kalau dari saya sebenarnya setelah saya baca-baca ini, jadi maksudnya setelah saya baca pembacaannya ini luar biasa menambah wawasan saya sendiri. Jadi dalam artian sini saya juga punya pemikiran, saya juga punya hati. Jadi kayak pas saya baca ini dan saya kayak berada di sana dan begitu. Jadi begini teman-teman semua. Jadi untuk memaknai ini tidak mudah sebenarnya. Jadi kalau saya coba rasakan jujur ini, saya kayak berada di sana dan saya juga kayak ingin memilih dan antara orang dua itu. Kalau dari pilihan saya sendiri sebenarnya saya lebih ke Yusuf sebenarnya. Lebih ke Yusuf sebenarnya dari saya toh. Karena begini. Kalau Matias dari Yusuf kan dari pembacanya kita tadi itu mungkin kita tidak begitu banyak membaca tentang kisah kedua murid ini kan, kedua pengikut Kristus ini. Nah, dan ternyata di pembacaan kita ini sebenarnya diunggulkan adalah Yusuf. Kalau menurut saya ya, diunggulkan Yusuf karena apa? Dia di sini ternyata ada 3 namanya. Namanya sebenarnya Yusuf dan juga tiga. Namanya Yusuf, Barsabas, dan juga Justus. Nah, kalau Kevin punya artian sendiri tadi tentang Matias, saya lebih pro ke Yusuf karena ada 3 namanya. Saya rasa pemberian nama itu kayak misalnya saya kasih contoh Simon Petrus, namanya kan Simon. Tuhan Yesus yang kasih nama Petrus, betul?
Tuhan Yesus yang kasih nama Petrus, artinya batu karang. Jadi mungkin saja, menurut saya mungkin saja dari 3 namanya itu salah satunya pemberian dari Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada saat itu. Pada saat dia mengikuti, dan salah satu arti namanya itu kan kayak Justus kan artinya benar. Saya juga baca tadi sedikit. Dengan Barsabas itu apa ya? Kayak orang yang jujur begitu ya. Tapi saya tidak terlalu paham mengenai itu. Nah, cuma saya pro-nya ke situ karena dia memiliki tiga nama yang punya artinya yang luar biasa juga, dan menurut saya bisa saja salah satu dari nama itu pemberian dari Yesus sendiri. Cuma ternyata menjawab pertanyaan kita, mengapa bukan Yusuf yang terpilih melainkan Matias. Nah, kita kembali lagi, siapa yang ternyata yang memilih ini? Siapa? Yang seperti Kevin bilang yang tadi, kalau dia mau pilih muridnya, pasti yang pilih tidak mungkin muridnya, gurunya. Nah, ternyata ke-11 murid ini semua sepakat, mereka berdoa. Saya sangat tertarik sekali dengan ayatnya yang ke-24. Bunyinya begini, mereka semua, di sini belum, mereka semua termaksud murid-murid yang selain ke-11 itu. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Nah, ini murid-murid sepakat bahwa untuk pemilihan ini melalui hati. Jadi di sini bukan tertulis ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal otaknya ini orang. Ya Tuhan, Kau yang mengenal fisiknya, bagaimana kuatnya dia berjalan, kuatnya dia bawa palungku mungkin. Tapi ternyata semua murid sini sepakat dan berdoa, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati. Jadi kriterianya mereka serahkan sama Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang bisa melihat hati. Karena mereka tahu, kalau mungkin lihat otak, lihat fisik, mereka bisa pilih, mereka bisa lihat. Tapi yang mengenal hati, walaupun Yusuf banyak namanya, tapi saya rasa ada kriteria sendiri dari sang guru yang memilih muridnya. Gitu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi itu yang saya senang kalau diskusi. Jadi saya bisa dapat banyak belajar pelajaran baru juga di situ. Nah teman-teman, mengapa bukan Yusuf yang dipilih melainkan Matias? Sudah jawabannya oke semua. Saya mau tambahkan sedikit. Mengapa bukan Yusuf yang terpilih melainkan Matias? Pertama, kita tidak akan pernah tahu jawaban ini secara istilahnya gini. Alasan utamanya Yesus pilih Matias untuk menggantikan Yudas kita tidak pernah tahu. Kenapa? Itu pikirannya Tuhan. Kita tidak akan pernah selami itu. Tapi kalau bicara tentang standar, bicara tentang standar, saya rasa Yusuf juga bukan orang jahat. Saya rasa Yusuf juga bukan orang yang hatinya tidak baik, tidak. Saya rasa dua-duanya punya hati yang baik. Yusuf juga bukan orang yang hatinya tidak baik, tidak. Dia juga punya hati yang baik. Tapi mengapa bukan Yusuf yang terpilih melainkan Matias? Sekali lagi, Yusuf, Matias juga adalah murid Yesus. Yang dipilih oleh Yesus. Tapi ternyata dalam hal ini semua murid, termasuk kita orang-orang yang percaya juga bisa disebut sebagai seorang murid. Tuhan yang tahu di arah mana kita untuk ditempatkan dalam pelayanan. Tuhan yang tahu di arah mana kita untuk ditempatkan dalam pelayanan. Artinya, untuk menjadi rasul itu pelayanan. Tapi Yusuf tidak sampai di situ perjalanannya. Dia juga masih melayani, bahkan mungkin sama saja pelayanannya, hanya jabatannya yang diberikan Tuhan untuk menjadi rasul, Matias yang dipilih untuk menduduki jabatan itu. Untuk menduduki pelayanan sebagai rasul, Matias yang dipilih. Tapi ingat, semua murid itu punya tugas dan pelayanan. Bahkan Yusuf pun punya tugas dan pelayanan. Jadi kenapa Matias yang dipilih? Karena bagi Tuhan, Matias yang cocok untuk menjadi rasul. Yusuf cocok untuk pelayanan yang lain. Kenapa Happy yang dipilih jadi ketua GPS? Karena Happy yang cocok jadi ketua GPS. Kenapa bukan Kevin? Karena Happy lebih cocok. Kevin lebih cocok main musik. Tuhan sudah punya standar masing-masing. Kenapa Mark tidak bisa di mimbar? Kenapa Mark tidak bisa main musik? Bayangkan kalau Mark bisa berdiri di mimbar atau main musik. Siapa yang ngurus ini kamera? Siapa yang ngurus ibadah online-nya kita? Tidak ada. Di situ sudah bagian yang Tuhan tetapkan buat dia untuk pelayanannya. Kenapa Matias bukan Yusuf? Karena Matias yang memang sudah di situ ditentukan Tuhan, Yusuf punya bagian lain yang harus dikerjakan. Artinya adalah dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani sebagai murid, lakukan pelayanan itu dengan benar. Haleluya. Seperti yang seharusnya. Kita ke pertanyaan yang kelima. Saya rasa kalau pertanyaan yang keempat, keenam nanti di rumah masing-masing. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kehidupan Matias selanjutnya?
silakan Gendat. Bagaimana kehidupan Matias selanjutnya? Artinya setelah dia dipilih tidak ada lagi catatan Alkitab yang mencatat tentang kehidupannya. Tapi kira-kira bagaimana kehidupannya selanjutnya? Iya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kehidupan Matias selanjutnya? Seperti yang kita ketahui, tidak banyak penjelasan mengenai Matias di dalam Alkitab. Di sana dikatakan hanya di dalam kisah para rasul saja yang menceritakan tentang kisah Matias ini sendiri. Dan saya hanya mengetahui dari beberapa artikel tidak mengisahkan bagaimana, sedangkan di Alkitab pun tidak mengisahkan bagaimana perjalanan kehidupan atau pelayanan Matias ke depannya. Tetapi sebagai seorang rasul yang sudah mengikuti pelayanan Tuhan Yesus yang begitu panjang, dan semua kita percaya bahwa dari beberapa artikel yang kita ketahui, di luaran sana ia masih berkhotbah di beberapa tempat. Seperti yang dikatakan oleh Kak Ewin tadi, ia adalah orang yang pada awalnya bekerja di belakang layar. Ya. Dan saya rasa demikian karena tidak ada penjelasan yang begitu pasti dalam Alkitab untuk perjalanan selanjutnya dari Matias ini, karena dikatakan di sana tidak ada yang tahu kehidupan selanjutnya lagi dalam pelayanan Matias, tetapi kita percaya bahwa dia masih melakukan khotbah-khotbah di beberapa tempat pada saat itu. Saya rasa mungkin kalau ada yang kurang boleh ditambahkan sama teman-teman. Oke, terima kasih dari Gendat. Ada yang lain? Linda? Diki? Kevin? Moderator kau. Boleh, silakan. Kevin bakal tunjuk. Bagaimana kehidupan Matias selanjutnya? Bagaimana kehidupan Matias selanjutnya? Saya yakin dan percaya juga kehidupannya hampir mirip dengan rasul lain, karena di sini dia sudah terpilih jadi rasul. Nah, tapi ternyata sebelum Yesus naik ke surga, mereka yang menyaksikan secara langsung kenaikan Yesus Kristus berbuat itu, dan salah satunya kan ada Matias juga. Cek. Sebelum Yesus naik ke surga kan, sebelum Yesus naik ke surga kan, sebelum Yesus terangkat, dia sudah kasih pesan untuk murid-muridnya, wartakanlah kebenaran kan. Nah, salah satu yang mendengarnya Matias. Jadi menurut saya Matias ini kan, saya sebelum tadi, dia seorang yang sangat setia pada Yesus Kristus. Makanya setelah bagaimana kehidupan Matias selanjutnya, dia selalu memberitakan kebenaran yang ada, karena dia saksi nyata dari perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Nah, ini saya sambung di hari Pentakosta. Jadi ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Jadi semua orang percaya, pasti salah satunya Matias, dan juga pasti ada Yusuf kan, karena sama-sama mereka percaya pada Yesus Kristus. Makanya saya pro ke Yusuf juga tadi. Pasti mereka berkumpul situ. Nah, di situ pada saat Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan turun ke atas mereka, di situ mereka diberi kuasa. Nah, diberi kuasa ini mereka dipenuhi Roh Kudus untuk berkata-kata di luar bahasa mereka sendiri, dan banyak saya yakin dan percaya banyak kuasa-kuasa lain yang luar biasa karena Roh Kudus ada dalam mereka. Nah, di situ mereka mempergunakan Roh Kudus dengan maksud saya di situ mereka dipergunakan oleh Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran, karena mereka salah satu beberapa menjadi saksi hidup pelayanan Yesus Kristus selama di dunia. Itu dari saya. Langsung. Oke, terima kasih. Bagaimana kehidupan Matias selanjutnya? Saya sangat sepakat ya dari jawaban teman-teman. Jadi memang tidak ada kisah yang mencatat lagi tentang hidupnya. Tapi yang menarik buat saya begini, Matias juga masuk dalam situasi yang buruk, situasi yang ketakutan ketika Yesus ditangkap.
Dia bersama dengan murid-murid yang lain. Matias juga takut waktu Yesus dikubur. Waktu Yesus dikubur, ada berita bahwa mayat Yesus diculik. Matias juga salah satu orang yang takut ternyata di sana. Tapi ketika Yesus bangkit, ketakutan mereka hilang karena Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan Matias selanjutnya? Saya yakin kehidupan Matias selanjutnya sampai mati Matias menikmati yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Bukan hidup senang, tidak, hidup susah karena Injil, tapi damai sejahtera itu ada. Kenapa? Seperti yang Diki bilang, Matias salah satu orang yang mendengarkan langsung, menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, dan Matias salah satu orang yang mendengarkan langsung kalimat Yesus yang di Alkitab dicatat itu sebagai amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 11 dan 20 bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke? Di mana Matias setelahnya? Memberitakan Injil. Menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Ada janji di sana. Yesus bilang pergi, artinya sampaikan Injil kemana-mana. Tapi Yesus bilang pada kalimat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kemana Matias? Matias setia sampai mati, sama seperti rasul yang lain. Kenapa dia bisa setia sampai mati? Karena dia terima sukacita dari surga, damai sejahtera dari Tuhan, dan Yesus bilang aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bagaimana kehidupan Matias selanjutnya? Menjadi penginjil sampai dia setia sampai mati. Oke? Ingat, semua yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan berjuang setia sampai mati. Kita semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan. Kita semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anggota dalam komunitas GPS Korps 1 Palu. Pesan firman Tuhan malam hari ini bilang bahwa semua orang yang tidak setia pasti akan digantikan. Tapi semua orang yang setia akan disertai Tuhan sampai pada akhir zaman. Itu kalimat Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Siapa yang Tuhan sertai sampai akhir zaman? Semua orang yang setia. Dan orang yang tidak setia, Yudas digantikan. Saudara tidak setia, saudara pasti akan tergantikan. Pemain musik, saudara tidak setia melayani, saudara pasti akan tergantikan. Worship leader jadi singer, saudara tidak mau setia, pelayanan saudara pasti akan tergantikan. Pemain tamburin, penerima tamu, teman-teman sebagai anggota, saudara tidak setia mengikut Tuhan, posisi saudara pasti akan digantikan. Itu pesan Alkitab malam hari ini yang menyampaikan kepada kita. Tapi ingat, semua orang yang setia, pada akhirnya Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Mari kita saudara dalam doa. Tuhan, terima kasih malam ini kami telah belajar firman, malam ini kami telah mengerti banyak hal, memahami banyak hal. Kami yang di tempat ini, teman-teman yang ada di rumah juga Tuhan pasti berkati. Dan biarlah apa yang kami pelajari malam hari ini berguna dengan baik buat kami, berguna untuk masa depan kami, berguna untuk pelayanan kami, berguna untuk menjadikan kami sebagai orang-orang yang setia, sebagai murid yang selalu setia untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, kami akan berpisah, kami yang di tempat ini akan kembali ke tempat kami masing-masing, teman-teman di rumah kami juga akan berpisah, namun kami percaya Roh Kudus Tuhan tidak pernah lari dari hidup kami, Roh Kudus Tuhan tidak pernah berpisah dari hidup kami. Dan kami percaya seterusnya, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan terus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kami karena itu adalah janji Tuhan, yaitu menyertai kami sampai pada akhir zaman, asalkan kami menjadi murid-murid Yesus, menjadi orang-orang muda yang percaya, sebagai orang-orang muda yang setia, mengikuti jalan yang Tuhan tentukan buat kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk rekan-rekan pembawa sulu yang sudah bergabung di ibadah gerakan pembawa sulu Korps 1 Palu pada malam hari ini. Kiranya teman-teman semua merasa diberkati lewat ibadah pada malam hari ini. Dan kami tetap mengajak untuk rekan-rekan semua, jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah GPS Korps 1 Palu di YouTube channel GPS Korps 1 Palu. Jangan lupa subscribe dan juga like.
Untuk pengumuman info kegiatan orang muda di Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Palu, kami mengajak rekan-rekan pembawa sulu yang berada di rumah aja untuk berdoa bagi bangsa dan negara dan juga bagi dunia di seruan doa bagi dunia hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 12 siang dan juga jam 6 sore. Dan di hari Sabtu kami mengajak untuk rekan-rekan yang terbeban untuk bersama-sama kita beribadah puasa dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kami juga memohon bantuan dari teman-teman. GPS Korop 1 Palu mengikuti festival film pendek yang dilaksanakan oleh Divisi Palu Timur. Ya, jadi kami sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman. Kami juga berterima kasih untuk mungkin teman-teman yang sudah nonton dan juga like. Bagi yang belum, kami sangat sarankan dan kami sangat berharap bantuan teman-teman. Silahkan dikunjungi YouTube channel Radio Cakrawala 89,2 FM Palu, di subscribe dan di situ ada film pendek dari GPS Korop 1 Palu. Silakan teman-teman nonton sampai habis dan jangan lupa di like ya. Untuk teman-teman yang mau menonton dan juga yang mau like, subscribe, kami akan taruh linknya di description box. Jadi jangan lupa dikunjungi ya, dinonton dan juga di like dan juga di subscribe. Untuk info kegiatan Orang Muda Korop 1 Palu lainnya, kalian bisa cek di Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel GPS Korop 1 Palu. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!